Dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk kuliah. Lanjutan untuk yang penyakit atau kelainan periodontal ya. Saya sebelumnya share untuk BRP-nya terlebih dahulu. Ya, sebelum kita mulai, kita buka dengan doa dulu. Doa dipimpin oleh Kevin. Saya minta tolong Kevin untuk memimpin doa. Silakan. Selamat siang, teman-teman dan teman-teman semua. Izinkan saya untuk memimpin doa pada kuliah pada hari ini. Mungkin untuk doanya di masing-masing di rumah. Doa di rumah. Doa selesai. Terima kasih atas Benzo dan Baik, terima kasih Kevin. Oke, sebelum kita mulai, saya akan share dulu untuk buku rancangan pengajaran ya atau BRP. Di sini mata kuliahnya adalah penyakit atau kelainan periodontal. Ini oleh Ibu Kadek ini. Kemudian acuan kita masih yang lama di tahun 2021 ya adik-adik semua. Kemudian di sini ada nama-nama dari dosen. Kemudian saya akan jelaskan untuk deskripsinya terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kan yang lalu kalian sudah belajar mengenai basic anatomi, histologi, fisiologi untuk jaringan periodontal. Nah di mata kuliah kalian akan lebih memperdalam lagi mengenai kalian sudah tahu gambaran normalnya, makanya sekarang kita belajar soal patologi. Di sini akan ada terlihat ya dek ya. Di sini ada gambaran penyakit periodontal, etiologi, immunopathogenesis, kemudian diagnosis, rencana terapi. Kemudian di sini nanti menjadi prasyarat untuk mata kuliah kalian lain lanjutannya gitu ya. Jadi kita nggak akan mungkin bisa maju ke mata kuliah yang lebih advance kalau misalkan yang basic ini belum kalian ambil. Kemudian bentuk pembelajarannya adalah e-learning seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian yang dilakukan adalah student-centered active learning, jadi di mana kalian sebagai para mahasiswa mendapatkan keywords ataupun topik-topik, nanti kalian elaborate terlebih dahulu, kemudian dipresentasikan oleh presenter, kemudian kita diskusi, dan di akhir akan diberikan feedback ataupun klarifikasi. Kemudian untuk evaluasinya nanti akan dapat dari beberapa aspek, yaitu nilai formatif dan juga sumatif. Sumatif nanti pada saat ujian tulis baik UTS maupun UTS. Kemudian ini adalah sasaran pembelajaran, jadi diharapkan kalian mampu untuk menganalisis seperti gambaran klinis, radiografis, atau mikroskopis dari jaringan periodontal normal seperti kita sudah dapatkan kemarin, sama yang saat ini lagi fokus ke macam-macam penyakit atau kelainannya. Kemudian di sini juga belajar soal immunopathogenesis, kemudian cara pemeriksaannya, penetapan diagnosis, dan juga prognosis, sampai di akhir adalah menyusun rencana perawatan. Kemudian ini adalah sub capaian pembelajarannya, jadi masing-masing ada detail, mudah-mudahan kalian sudah mengcover seluruh hal yang kami harapkan bisa tercover. Oke, sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya berikan kesempatan, saya stop share dulu, saya berikan kesempatan kepada presenter untuk menyampaikan paparannya, kemudian nanti dari teman-teman yang lain bisa dilengkapi dengan bentuk pertanyaan ataupun asupan. Silakan. Ya, selamat siang Dr. Benzo, selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini saya dan Bang Ibson akan mempresentasikan mengenai etiologi penyakit dan kelainan periodontal. Berikut saya share screen ya, Dok. Ya, silakan Karina. Izin, apakah sudah terlihat?
Oke, saya sudah terlihat, silakan. Baik, akan saya mulai presentasinya. Pada siang hari ini kami akan mempresentasikan mengenai etiologi, penyakit, dan kelainan periodontal, yaitu faktor lokal dan pengaruh sistemiknya. Oral cavitas, dari perspektif mikroba, kebanyakan bakteri mulut adalah bakteri yang komensal yang tidak berbahaya pada keadaan normal. Tapi pada kondisi tertentu misalnya ada peningkatan massa atau patogenisitas, penekanan bakteri komensal, atau ada respon daya tahan tubuh yang berkurang, itu dapat terjadi penyakit. Bakteri-bakteri ini mempertahankan diri di dalam host-nya dengan menempel ke permukaan. Prinsip ini juga berlaku pada rongga mulut. Kemampuan bakteri untuk menempel pada inangnya sangatlah penting untuk induksi penyakit, seperti misalnya pada gingivitis ataupun pada periodontitis. Kemudian ada 6 ekosistem utama mengenai kriteria fisik dan morfologi rongga mulut. Ada permukaan jaringan keras, intraoral dan supragingiva, ada daerah subgingiva yang berdekatan dengan permukaan keras, kemudian ada epitelium palatal bukal, dasar mulut, punggung lidah, tonsil, kemudian ada cairan gingiva atau gingival clavicular fluid. Kemudian ada, permukaan jaringan lunak, ini terlibat aktif dalam proses adesi atau perlekatan dan kolonisasi bakteri. Mereka menggunakan berbagai mekanisme alami untuk mencegah adesi organisme patogen, salah satunya adalah dengan desquamasi. Sel-sel epitel yang terdesquamasi ini tidak akan terkikis oleh kekuatan pengangkatan dalam rongga mulut, oleh karena itu disarankan untuk menyikat area lidah dan protesa lepasan. Kemudian ada juga yang tidak bisa berdesquamasi yaitu jaringan keras. Dia tidak memiliki mekanisme alami dan dapat menjadi habitat primer dari, bakteri periopatogen. Yang pertama adalah biofilm. Biofilm ini terdiri atas sel-sel mikroba yang terbungkus dalam matriks zat polimer seluler seperti polisakarida, protein, dan asam nukleat. Fungsi biofilm adalah untuk memfasilitasi pengolahan dan penyerapan nutrisi, perlindungan dan makanan silang satu spesies, juga menyediakan nutrisi untuk spesies bakteri lain. Komposisi organik biofilm itu terdiri dari polisakarida, protein, glikoprotein, lemak, dan DNA. Kemudian untuk komposisi anorganiknya ada kalsium, fosfat, kemudian ada mineral-mineral lain seperti sodium, potasium, dan fluoride. Lalu ada dental plaque. Dental plaque ini adalah deposit lunak yang membentuk biofilm yang dihasilkan dari kolonisasi dan pertumbuhan mikroorganisme yang melekat kuat pada permukaan keras intraoral, termasuk pada restorasi lepasan dan restorasi cekat. Kemudian matriks ekstraseluler yang keras itu membuat plak tidak bisa dihilangkan dengan hanya dibilas atau dengan menggunakan semprotan saja. Plak ini bisa dibedakan dari endapan-endapan lain, ada material alba, ada kalkulus. Material alba, bisa definisikan sebagai akumulasi lunak, terus sisa makanan dan sel-sel jaringan yang tidak memiliki struktur plak gigi yang terorganisir. Kemudian dia juga, mudah dihilangkan dengan semprotan air. Lalu ada kalkulus. Kalau kalkulus ini adalah deposit keras, dia terbentuknya dari mineralisasi plak. Kemudian ini ada tabel yang menunjukkan perbedaan dari deposit-deposit gigi tadi, ada material alba, ada dental plaque, ada kalkulus. Kalau material alba dia warnanya lebih keputihan, kemudian dia akumulasi lunak dari protein saliva, bakteri, kemudian epitel desquamasi, lalu dia bisa mudah dibersihkan dengan water spray atau semprotan air. Kemudian untuk dental plaque, dia warnanya lebih kekuningan, kemudian, komposisinya itu dari glikoprotein saliva dan polisakarida ekstraseluler. Lalu, seperti yang sudah saya terangkan tadi, dia keras sehingga tidak bisa dibersihkan dengan hanya dibilas saja. Kemudian untuk kalkulus, ini, adalah definisinya tadi, dental plaque yang termineralisasi.
Biasanya kalkulus itu adalah lapisan terluarnya itu adalah dental plaque yang belum termineralisasi. Kemudian, plak ini terdiri dari plak subgingiva dan plak supragingiva. Kalau subgingiva ini dibedakan dari letaknya, kalau subgingiva di bawah margin gingiva, kemudian bakteri yang lebih banyak adalah bakteri gram negatif, lalu ada plak supragingiva, dia di atas margin gingiva, dan bakteri yang paling banyak, ditemukan yaitu bakteri gram positif. Kita buka dulu sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya terkait tadi apa yang sudah disampaikan oleh Jui. Silakan, James. Ya, selamat siang Dr. Benso dan teman-teman. Izin bertanya untuk ke presenter mengenai tadi mungkin slide yang agak terakhir ya, faktor lokal predisposisi dalam pembentukan kalkulus. Itu kan ada disebutkan satu faktornya itu pencabutan gigi M3 yang infaksi. Boleh tahu nggak atau boleh dijelasin nggak hubungannya dengan pencabutan gigi M3 yang infaksi terhadap pembentukan kalkulusnya itu apa? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau misalkan tidak ada, langsung dijawab mungkin. Jui. Saya mau izin bertanya, Dok. Maaf. Oh iya, silakan, bisa. Sebenarnya lebih ke minta tolong dijelasin lagi sama Kak Jui. Tadi kan di slide yang awal itu ada yang disebutin berbagai mekanisme untuk mencegah adesi. Itu bisa dengan desquamasi. Boleh dijelasin lebih detail apa itu desquamasi dan contohnya itu seperti apa? Masih agak kurang lebih. Terima kasih. Baik, terima kasih, Lisa. Menangkap pertanyaannya, Jui? Iya, Dok. Baik. Ada lagi mungkin? Oke, silakan, Claudia. Maaf, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya melanjutkan pertanyaan James tadi di slide-slide terakhir yang faktor predisposisi pembentukannya kalkulus, yaitu disebutkan juga faktor iatrogenik. Apakah boleh dijelaskan seperti apa faktor iatrogeniknya? Terima kasih. Ya, iatrogenik yang menyebabkan penumpukan kalkulus ya. Oke, baik. Iya, 3 pertanyaan dari mahasiswa, saya nambahin 1 ya, Jui ya. Oke, karena saya sesuaikan dengan part-partnya. Mungkin nanti Ibson lebih banyak membahas soal pathogenesis, tapi di sini Anda bahas soal biofilm formation, kemudian Anda bahas soal microorganism juga. Coba mungkin bisa dielaborasi lebih jauh terkait dengan tadi ada first colonizer, secondary colonizer, bakteria, hubungannya apa dengan kamu kaitin sama bakteri red complex. Kira-kira nanti pengaruhnya mungkin nanti ini akan bisa pertanyaan ini akan terjawab nanti pada saat Ibson akan menyampaikan paparannya. Tapi boleh nggak dibawa dulu ini, diskusikan dulu mengenai tadi bakteri-bakteri. Ada yang first colonizer, ada yang secondary colonizer, itu kaitannya ke arah. Silakan Jui. Ya Dok, pertama saya mau mencoba menjawab pertanyaan James dulu ya Dok, yang mengenai gigi impaksi M3 itu. Biasanya kan kalau impaksi itu kan posisinya dia tidak lurus ya, ada yang miring, ada yang tidur. Nah itu kan biasanya kalau posisi yang ada malposisi itu biasanya uh, terdapat dia akumulasi plaknya lebih banyak. Jadi biasanya dari kontak antara M3 dan M2-nya itu akumulasi plaknya lebih banyak sehingga menyebabkan pembentukan kalkulus. Oke, jadi dari awal gigi impaksi menyebabkan adanya retensi plak, kemudian menyebabkan penumpukan plak dan kalkulus lebih banyak di arah situ, gitu ya? Bukan karena pencabutan ya? Iya, Bukan karena pencabutan, akhirnya plak kalkulusnya lebih banyak, itu bukan ya? kalau yang pernah saya baca sih posisinya Dok. Justru Kalau dengan kita eliminasi gigi yang malposisi atau gigi yang impaksi, justru membantu kita untuk retensi plak dan kalkulus tidak terlalu banyak di situ, gitu ya maksudnya. Self cleansing juga jauh lebih baik, begitu ya? Iya Dok. Terjawab James?
Terjawab, Dok. Iya, tadi saya juga bingung di bagian itu, Dok. Berarti harusnya faktornya lebih ke kondisi gigi impaksinya, Dok, bukan. Di slide-nya kan tertulis pencabutannya. Berarti dengan pencabutan justru malah bikin retensi plak dan kalkulusnya lebih rendah, lebih. Ya, gitu kali maksudnya ya, biar nggak ambigu. Tadi memang ada beberapa yang ada sedikit ambigu. Kemudian mungkin dilanjutkan dengan tadi ini pertanyaannya nyambung ke Claudia mengenai tadi yang iatrogenik, faktor iatrogenik itu seperti apa yang meningkatkan retensi plak dan juga kalkulus. Iya, mau izin dong untuk menjawab. Faktor iatrogeniknya misalnya kayak maloklusi tadi, kemudian misalnya ada penambalan yang terlalu tinggi, itu salah satu faktor iatrogenik yang bisa menyebabkan predisposisi kalkulus. Oke. Mungkin kita samakan persepsi dulu kali ya. Yang dimaksud dengan iatrogenik itu adalah hal yang disebabkan karena operator gitu ya dari kita. Jadi kalau misalkan malposisi tadi sebenarnya kan bukan disebabkan karena kita ya. Jadi mungkin kalau iatrogenik tadi di jawaban kedua Jui sampaikan karena mungkin ada tampilan overhang atau overcontour gitu ya maksudnya ya. Iya, Atau iya. kita melakukan penambalan di bagian titik kontak tapi tidak proper. Nah, itu iatrogenik disebabkan karena kesalahan dari operator. Atau misalkan ada perforasi pada saat melakukan preparasi saluran akar, kemudian perform, itu adalah iatrogenik. Tapi kalau misalkan karena malposisi itu di luar dari tindakan kita, gitu ya. Oke, terjawab ya, Claudia ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk sesi Jui dari Nisa tadi. Mekanisme apa tadi? Mekanisme mencegah. Yang tadi apa tadi desquamasi ya? Iya. Kalau desquamasi itu kan definisinya dia pelepasan epitel ya. Jadi respon alami itu dia kalau ada bakteri-bakteri yang menempel yang adesi tadi, dia terjadi pelepasan. Jadi kayak epitelnya kayak klinisnya nanti kemerahan gingiva, terus ada inflamasi. Kalau setangkap saya sih yang saya baca gitu. Oke, baik, terima kasih. Baik, jadi sebenarnya begini, kalian tahu proses regenerasi itu akan terus terjadi, baik di konteks apapun gitu ya, termasuk di sel. Kalian tahu epithelial cell itu dia punya turnover gitu, jadi ada proses produce yang baru, kemudian ada kematian sel di bagian atas. Kalau kalian belajar kemarin histologi, itu konsepnya adalah jadi bagian yang sebelah dekat basal ya stratum basal itu mereka akan produce sel-sel baru, kemudian naik sampai bagian luar paling luar, makanya bagian luar kalau misalkan dia sudah mati akan menjadi lapisan keratin gitu. Jadi itu pun nanti akan desquamasi sendiri gitu ya. Jadi proses sel itu punya kemampuan untuk produce. Halo, suara saya terputus ya? Putus-putus, Dok. Ya, Dok, terputus. Bagaimana kalau sekarang? Cukup? Oke, cukup jelas ya. Jadi sel, kalau nanti kalian cari dengan kata kunci cell turnover. Jadi sel itu akan berproliferasi atau produce sel-sel baru, dan bagian luarnya itu akan mengalami akan mulai nanti degradasi, akan mulai penurunan fungsi. Jadi nanti bagian luarnya akan mati. Sama kalau misalkan kalian kulit bagian luar lah, bagian luar itu akan nanti exfoliate atau terkelupas digantikan dengan sel-sel baru yang lebih baik. Itu adalah proses yang termasuk proses fisiologis ya. Oke, baik. Sudah terjawab, Nisa? Baik, sudah dokter, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, terakhir yang tadi pertanyaan dari saya, Jui. Ya izin dok, untuk yang tadi
pertanyaan dari Dr. Benso itu mengenai yang early colonizer dan ya kan ya dok, maaf. Early Yang colonizer bacteria. ya untuk yang primary colonizer itu kan saya mau mencoba menjawab ya dok, kalau kurang mungkin bisa ditambahkan. Untuk yang primary colonizer itu biasanya dia melekat pada pelicle, ya kalau nggak salah seperti itu, melekat pada pelicle. Kemudian untuk untuk yang primary colonizer itu kan ada Actinomyces, S. sanguinis seperti itu. Lalu nanti untuk itu di fase 2. Kemudian di fase 3 yang secondary colonizer itu lebih ke bakteri gram negatif. Jadi bakteri yang lebih istilahnya lebih patogen, dia baru berhubungan dengan bakteri-bakteri yang primary colonizer itu. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin bisa ditambah. Terima kasih Bu. Atau dari teman-teman yang lain mau kasih feedback terkait ini first sama secondary colonizer bacteria? Saya izin menambahkan, Dok. Oke, silakan. Mengenai bakteri. Yang pertama tadi sudah benar kata Kak Jui yang first colonizer-nya itu, jadi dari pelikel yang ada di rongga mulut kita itu kan selain sebagai lubrikan dia juga lengket. Karena dia lengket, bakteri-bakteri initial colonizer menempel yaitu Streptococcus sanguinis. Setelah itu masuk ke yellow complex. Tapi bakteri ini juga menarik bakteri-bakteri lainnya yaitu secondary colonizer yang ada di orange complex. Contohnya ada Prophetella intermedia dan lain-lainnya. Nah, kemudian bakteri secondary colonizer ini dia juga menarik bakteri yang red complex yaitu Prophyromonas gangivalis, Treponema denticola, dan Tanerella forestia, Dok. Dan itu bakteri yang menyebabkan penyakit periodontitis. Kayak puncaknya di pembentukan biofilm itu bakteri red complex ya, Dok. Oke, baik. Terima kasih, Karina. Oke, tadi jawabannya